Shalom. Puji bagi Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih sayangnya Tuhan Yesus Kristus. Tiba waktunya kita untuk memulai ibadah raya kita. Mari persiapkan hati kita. Kita undang hadirat Tuhan bersama kita dengan kita nyanyikan pujian Ku Bermegah nomor 16 Psalm.
Terima kasih Allah Roh Kudus, Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas teladan-Mu Tuhan, atas panggilan dan undangan-Mu saat ini Tuhan. Kami berada saat ini Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kami, cuma itu semua karena belas kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, memanggil kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bekerjalah Engkau Tuhan, lawatlah kami, berhadilah dari tengah ibadah kami sebagai imam besar Bapa. Setiap anak-anak-Mu yang membawa pergumulan Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang membawa keluh kesah Tuhan, Engkau mendengarkan Tuhan, Engkau lawat Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Berkati kami setiap imam-imam-Mu Tuhan, baik dari penerima tamu LCD, pemimpin pujian, pemain musik, terlebih lagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati lebih lagi Tuhan, karena firman-Mu itu yang kami butuhkan saat ini. Firman-Mu yang menjadikan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih. Kuasa setan jahat anasir yang mengganggu ibadah kami mengusirnya itu di dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan menolong kami, Tuhan melawat kami Bapa. Terima kasih. Saudara kami yang dalam perjalanan Kau hentarkan dengan selamat Tuhan, agar senantiasa kami boleh merasakan sukacita surgawi daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali ke saudaraku. Kami ucapkan salam sejahtera dan sukacita di dalam kasih sayangnya. Begitu juga kami ucapkan selamat bergabung bagi saudara-saudara yang mengikuti secara online, baik tunda secara langsung. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan pujian kita, Jalan Hidup Orang Benar, nomor 187, buku kuning ya.
jalan hidup orang benar. Saya undang kita bangkit berdiri dengan semangat kita nyanyikan jalan hidup orang benar. Haleluya. Orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang-remang. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai terbenam. Datanglah Tuhan Tuhan yang menopangnya dan membangunkan jalan hidup orang benar. Bagi Tuhan, silakan duduk saudaraku. Jalan hidup orang benar akan senantiasa berjalan dengan Yesus. Ada amin saudaraku. Seperti firman minggu kemarin saya online, Tuhan pendeta muda bicara tentang khotbah kemarin tuh, walaupun dalam lembah kekelaman, asal kita percaya dan berjalan berserta Yesus, kita senantiasa akan memperoleh kemenangan damai sejahtera. Ada amin saudaraku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Mari kita nyanyikan Tuhan yang tidak pernah gagal di 114 kuning ya. Dia tak pernah gagal. Saya dan suka kita bangkit berdiri.
Dia tak pernah lalai, dia jamin firman. Allah pemenang, Yesus dia tak pernah gagal, dia tak pernah gagal, dia tak pernah lalai, dia jamin firman. Allah berkuasa, Yesus Allah pemenang, Yesus saja. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya. Kita lanjutkan lagu sukacita kita nomor 3, nyanyian tambahan, Kota Tanpa Malam. Puji bagi Tuhan. Tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Aku rindu ke sana bersama Dia. Inilah harapan tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damainya. Di satu kota tanpa malam, saya undang saudara lagi bangkit berdiri. Di satu kota malam, haleluya. Sama Dia. Inilah harapan. Inilah harapan. Tujuan hidupku, dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai. Sekali lagi, inilah harapan. Dalam hidupku ingin bertemu dengan Tuhanku, Raja damai, Raja damai, dalam Raja damai, Raja damai, Raja damai, Raja damai. Puji bagi Tuhan.
kalau mau masuk surga kita harus semangat. Ada amin saudaraku? Puji bagi Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan seperti Sinar Kemuliaan-Mu Bapa, nomor 149 kuning. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekeliling kami. Dari awal. Tetap di sini. Saya udah kita bangkit berdiri. Ku ingin tetap di sini. Haleluya. Menikmati baik-Mu. Dan memandang bahwa ku ingin tetap di sini. Kita angkat tangan kita. Ku ingin tetap di sini.
Tibalah waktunya bagi kami Tuhan, jemaat-Mu, biji mata-Mu yang Kau kasihi, untuk berdiam diri seperti Maria dekat kaki Tuhan. Menghilangkan kekhawatiran, membangkitkan rohani yang mati, memberi kemenangan yang kilang gemilang oleh firman-Mu Tuhan. Kalau Allah berfirman semua jadi. Kalau Allah memberi perintah semua ada. Tidak ada yang gagal di dalam Tuhan, di dalam firman-Mu. Asal kami percaya mujizat masih ada bagi kami. Bagi yang dalam keadaan kesukaran, kesulitan, sakit, penyakit, dalam kebingungan, biarlah firman-Mu menjawab semua kebutuhan kami. Baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Kami mohon supaya urapan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan kepada kami. Sehingga kami nanti pulang dihentar dengan sukacita. Segala kegelisahan sudah berlalu semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Salam. 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 Ya, puji Tuhan ya. Mari kita buka Alkitab kita. Kalau ada di antara kita baru pertama kali hadir, kau ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan yang mengikuti juga secara online, selamat berbakti, selamat bergabung. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 2 Samuel 22 ayat 29. Ya, tes. Ya, tes. Ehon yang kan. Tes. Masih ada. Tes. Ya. Tes. Ya. Mari. Kita buka 2 Samuel 22 ayat 29. Temanya adalah karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menerangi kegelapanku. Jadi karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ya, silakan. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-29. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ya, jadi boleh sekali lagi. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ya, jadi ini pernyataan dari umat Tuhan, ya, mengatakan bahwa Tuhan itu menyinari kegelapannya dan Tuhan itu menjadi pelita. Ya, kita diingatkan pada pelita emas atau kaki dian emas yang terbuat dari satu talenta emas, ya, kurang lebih 34 kilo emas murni. Mahal enggak 34 kilo? Ya. Lalu ditaruh di landasan, ada landasannya, dibakar dulu. Setelah dibakar baru dia dibentuk. Ada cabangnya, 3 cabang, 1 batang. Kemudian dibuatlah ada kelopak kuntum bunga, kelopak kuntum bunga, kelopak kuntum bunga, ya. Sehingga kalau dijumlah semua, itu semua dengan dibatang 66 bagian. Berapa bagian? 66. Itu sama seperti pelita, firman Tuhan sebagai pelita 66 buku. 39 perjanjian, 39 perjanjian,
lama. 27 perjanjian baru. Jadi jumlahnya semua 66. Sebagai terang dunia. Firman itu sebagai apa? Terang dunia. Jadi kalau kita memiliki firman itu sebenarnya segala kesuraman, kegelapan disingkirkan. Ya, seperti sekarang kita mendengar firman itu sebenarnya untuk mengusir kegelapan. Supaya segala kegelapan itu adalah kuasa kegelapan. Ya, iblis disebut kuasa kegelapan. Tapi kalah oleh sebab terangnya Tuhan. Amin. Terangnya Tuhan itu mengalahkan kegelapan. Jadi bagian-bagian dari pelita emas itu ada namanya batang. Di ujung-ujungnya itu ada tempat sumbu. Nah, disitulah dikasih minyak. Nah, minyak ini selama 12 jam dari pagi sampai sore itu harus ada. Dan pelita itu terus menyala selama 12 jam. Nanti waktu siang padam dia. Ya, Alkitab mengatakan dunia ini dalam kegelapan, dalam kuasa kegelapan. Jadi kita memerlukan namanya pelita. Pelita. Itulah firman Tuhan. Amin. Firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 66 buku. Berapa buku? 66. Dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Itulah sebagai terang dunia, ya. Jadi kita harus memiliki firman Tuhan supaya perjalanan hidup kita jangan sampai berada di dalam kegelapan. Jadi ada pelita, ada namanya sumbu, kemudian ada minyak, lalu ada sepitnya, penyepit. Jadi kalau dia kotor dibersihkan. Kalau kotor dibersihkan supaya tetap bersinar. Ya, sepit ini sekarang itulah firman Tuhan yang kita dengar. Bisa berupa hajaran juga. Ya, sepit itu bisa berupa apa? Hajaran. Kalau Tuhan menghajar kita, bukan berarti Tuhan benci sama kita. Bukan berarti benci. Di manakah ada anak yang tidak pernah dihajar oleh orang tuanya, bapaknya? Kalau anak itu dihajar bukan berarti benci, bukan. Tapi tanda sayang supaya jangan hidupnya dalam kesalahan. Ya, tapi anak itu terdidik dengan baik. Ya, jadi ada namanya pelita, ada sumbu. Ya, sumbu. Dan kemudian ada minyak. Itulah bagian-bagian dari pelita, sumbu dan minyak, ya. Minyak ini untuk sekarang itulah Roh Kudus. Supaya apa? Kita ini menyala-nyala. Supaya apa? Menyala-nyala. Alkitab mengatakan, hendaklah rohmu menyala-nyala. Amin. Seperti 5 gadis yang bijaksana menanti datangnya mempelai. Amin. Jadi kita harus menyala-nyala. Kalau kita sudah mulai hilang semangatnya, apalagi imam, hamba Tuhan, juga jemaat, kalau sudah mulai hilang semangat untuk beribadah kepada Tuhan, maka perlu diisi minyaknya. Dan sumbu yang kotor itu harus dibersihkan. Itulah dosa-dosa kita. Yang membuat orang tidak menyala-nyala itu dosa. Dosa. Ada dosanya enggak? Berapa banyak dosanya? Puji Tuhan masih mau datang. Ini berarti mau disucikan. Amin. Supaya nanti kita berkobar, menyala-nyala. Sebab kedatangan Tuhan itu disebut dia akan datang sebagai raja, sebagai hakim, sebagai mempelai.
Kalau dia sebagai hakim, maka kita harus membuat diri kita hidup benar. Jangan hidup dalam dosa. Sebab hakim itu menghakimi orang yang bersalah. Kalau dia datang sebagai raja, kita harus siap menjadi warga yang baik. Warga kerajaan yang baik. Kalau Tuhan Yesus datang sebagai mempelai, maka kita harus mempersiapkan diri sebagai 5 gadis yang bijaksana. Pakaian diperhatikan, kemudian juga pelitanya, dan minyak persediaan harus ada. Ya, boleh kedatangan Tuhan itu sebagai mempelai. Tidak salah kita baca Matius 25 ayat 1, perhatikan ya. Ya, Matius 25 ayat 1. Matius 25 ayat yang pertama. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ya. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga. Lama, sampai sekarang belum datang ya. Katanya Tuhan tahun 2000 datang, tapi belum datang-datang. Sudah berapa sekarang nih? Tapi kalau Tuhan 2000 kemarin datang, udah siap? Belum. Kalau sekarang datang? Belum. Lalu kapan siapnya? Ya, kapan siapnya? Waktu ini adalah waktu persiapan. Ya, terus perhatikan. Mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Semua sama-sama mengantuk. Semua ada kelemahan. Mengantuk artinya sama-sama ada kelemahan, ada kekurangan. Yang bijaksana juga ada kekurangannya. Yang bodoh juga ada, tapi yang bijaksana ini beda. Ya, dia sudah berjaga-jaga. Ya, terus perhatikan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, Ya. songsonglah dia. Kapan datangnya? Kapan datangnya mempelai itu? Itu puncak terangnya atau puncak kegelapan? Tengah malam. Kegelapan saat orang tidur. Saat orang apa? Tidur. Udah jam 12 itu tidur semua. Sama-sama tidur. Nah, cuman yang bijaksana tadi sudah punya apa? Minyak. Amin. Nah, punya minyak. Apa tadi minyak tadi udah disebut? Roh Kudus. Kita harus punya Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus. Ayo yang belum penuh Roh Kudus harus penuh Roh Kudus. Harus apa? Penuh Roh Kudus. Tanda orang penuh Roh Kudus itu berkata-kata dalam bahasa yang baru. Seperti seorang baru lahir. Kalau orang baru lahir, dia pasti menangis. Menangis. Wah, kalau anak itu nggak nangis, dikhawatirkan anak itu sudah meninggal. Kalau nggak ada tangisan sudah, maka terkadang dicubit, nangis. Wah. Ya, ibu-ibu kan begitu kan? Bayinya menangis kan? Nah, menangis berarti dia hidup. Itu ada darah. Ya. Nah, begitu juga kelahiran rohani. Ya. Kalau umpamanya bayi baru lahir, suaranya suara apa itu? Suara manusia enggak? Manusia. Kalau kambing suara apa? Lahir. Be. Iya kan? Nah, kalau bayi baru lahir, dia pasti menangis. Nah, begitu juga orang lahir dari Roh Kudus. Harus ada tandanya, berbahasa roh. Amin. Lahir dari roh bahasa apa? Bahasa roh. Apa ciri kelahiran dari roh?
berbahasa roh. Bahasa roh. Murid-murid di loteng Yerusalem. Ada berapa orang? 120 ya. 120 orang. Semua mereka penuh Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang baru bagi mereka. Itulah tanda kelahiran dalam roh. Bisa mengerti? Kelahiran kita pertama itu memberikan kita satu jenis kehidupan yang memungkinkan kita bisa hidup di dunia. Kelahiran kita pertama. Kita kan udah lahir pertama ya. Lahir dari mana? Ibu. Iya kan? Nah, kelahiran kita kembali harus juga ada tandanya. Ya, kelahiran kita pertama ada bahasa, tangisan, bahasa manusia, bayi. Begitu juga kelahiran kita dari roh, harus ada bahasa roh. Bisa mengerti? Bisa? Nah, kelahiran kita pertama memungkinkan kita hidup di dunia. Tapi kelahiran kita kembali dari roh memungkinkan kita bisa hidup tinggal di sorga. Amin. Amin. Kita hidup di dunia sekarang, tapi kita tidak selamanya tinggal di dunia. Satu kali kita akan beralih dari dunia ini kepada hidup yang kekal dalam kerajaan sorga. Ya, jadi kita ya berusaha supaya masuk ya dalam kerajaan surga. Mari kita lihat dulu pintunya ya. Matius 7 ayat 13 mulai. Matius 7 ayatnya yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya, lebarlah pintu menuju kebinasaan, menuju neraka. Sempitlah jalan menuju kehidupan kerajaan surga. Terus perhatikan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ya, banyak. Masuk neraka itu lebih banyak. Terus perhatikan. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Ya, sesaklah. Apa itu? Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan. Menuju sorga itu jalannya bagaimana? Sempit. Sempit. Kalau sempit kita perbesar, badan itu perkecil. Harus diperkecil, merasa diri kecil. Siapa manusia terbesar menurut Alkitab? Yohanes Pembaptis. Ini manusia terbesar. Bukan berarti badannya gede, bukan. Tapi memang kuasanya besar. Tapi dia berkata, ya, biarlah dia bertambah-tambah, aku semakin berkurang-kurang. Jadi Yohanes itu merasa dirinya walaupun masih terbesar, tapi merasa dirinya kecil, semakin berkurang-kurang, semakin kecil. Bisa mengerti? Merasa diri apa? Kecil. Kecil artinya merasa diri tidak layak. Merasa diri tidak apa? Layak. Jadi kita merasa diri tidak apa? Layak. Jadi kalau kita nanti berdoa merasa diri tidak layak datang pada Tuhan. Amin. Merasa diri tidak pantas. Coba bayangkan manusia terbesar loh. Tapi kalau dia menghadap Tuhan, dia membungkuk. Dia berkata membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bayangkan membuka tali kasutnya Tuhan pun dia merasa diri tidak layak. Dan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Merasa diri tidak layak. Amin. Jadi datang kepada Tuhan merasa apa? Diri tidak layak. Walaupun kita mungkin pintar, banyak duit, ya, pendidikan tinggi, tapi tetap harus merasa diri tidak layak. Apalagi tidak pintar seperti saya ini, hanya pas-pasan, ya. Hanya pas-pasan, ya.
Tetap harus merasa diri apa? Tidak layak. Ya. Coba kalau orang datang pada saudara, ya, aduh dia datang merasa diri tidak layak, sudah. Ya, dia merendahkan diri begitu. Tapi kalau dia datang, tapi dari Daud dia sudah begini. Om, tante, om, aduh, asal langsung iba ya. Iba, apalagi orangnya polos, tapi jangan dibuat berendah begitu, tapi hatinya tinggi, jangan. Ya, harus sesuai di luar dengan di dalam. Bisa mengerti. Ya, bisa mengerti. Datang kepada Tuhan, merasa diri kecil, tidak layak. Ya, dan itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Ya, nah, saudaraku, ya. Ya, kita sudah mengenal Paulus, ya. Paulus manusia yang paling hebat. Ya, manusia paling hebat. Tapi dia berkata, di antara semua rasul paling hebat ya. Di antara semua rasul, apalagi di bawah rasul, nabi, di bawahnya lagi apa nabi itu? Penginjil, di bawahnya penginjil, gembala, di bawah gembala, guru, rasul, terus rasul paling hebat nih, paling hebat. Terus sudah itu, nabi petunjuk jalan, ya kan? Nah, nabi udah itu apa? Penginjil ini paling panjang nih, penginjil itu sebentar dia nanti di Kalimantan, nanti dia di mana lagi? Mungkin di Eropa atau di mana itu? Di Selandia Baru nih, paling panjang nih, perjalanannya paling panjang. Udah itu apa ini? Apa namanya? Apa? Jari manis. Nah, ini tempatnya cincinnya, cincin kasih. Ini gembala nih, gembala sidang. Ini harus ada cincin, punya kasih, mengasihi jemaat. Amin. Gembala agung itu Tuhan Yesus. Kami ini adalah gembala kecil. Amin. Tapi harus punya kasih yang tidak berkesudahan. Begitulah Tuhan Yesus sama kita. Sudah tidak terhitung sudah berapa kali kita berbuat dosa. Sudah berapa kali kita berbuat salah kepada Tuhan. Tapi dia sebagai gembala agung, dia tetap mengampuni kita, mengasihi. Amin. Cincin yang tidak ada ujung pangkalnya. Mengasihi dengan kasih yang tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Amin. Kasih itu apa? Kekal. Kasih itu tidak ada ujung pangkalnya. Tuhan mengasihi kita dari sejak kita mengenal Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Udah berapa kali kita tadi meninggalkan Tuhan, berbuat dosa? Sudah banyak kan? Malas ibadah udah pernah, malas ibadah. Malas melayani imam-imam udah pernah. Tapi tetap Tuhan mengasihi. Nah, itulah namanya gembala. Gembala agung. Jadi dia gembala agung, kami gembala kecil. Gembala apa? Gembala kecil. Siapa gembala agung? Tuhan Yesus. Nah, jadi kami dipercayakan menggembalakan saudara, ya. Nah, supaya jangan ada yang tidak selamat. Kalau kami dia gembala, aduh, ada jemaat yang malas ibadah, aduh, susah hati kita. Hati kita susah. Apa penyebabnya orang ini malas, tidak datang? Kalau ada yang baru, oh puji Tuhan, ada yang baru. Ya, kita perhatikan, ya. Tapi jangan sampai ada yang mundur. Binatang apa yang mundur itu? Binatang mundur-mundur ya. Apa itu? Gak pernah baju dia. Mundur terus. Memang Tuhan ciptakan ada binatang undur-undur ya. Jangan mundur. Terkadang lebih banyak mundurnya daripada maju. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Kapan saudara sampai ke surga? Ya. Ayo maju terus. Amin. Maju. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Udah tinggalkan Tuhan. Ayo kembali lagi.
Ya, kembali kepada Tuhan. Ya, nah, saudaraku ya, udah selesai tadi membacanya? Ya, udah baca dulu teruskan. Ya, perhatikan. Saya ulangi ayat yang ke-14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Sempitlah jalan, sesak, tidak bebas. Tidak bebas. Judi, kalau di sorga ada judi nggak kira-kira? Nggak ada ya. Gapleh nggak ada. Pokok bodoh. Ayo yang suka jual gapleh, ada jual gapleh di sini. Saya tidak main gapleh tapi jual apa? Gapleh, nggak usah lah. Ya, kalau di sorga ada rokok nggak kira? Satu kali guru saya pendeta Pong Dong Alemba. Jadi dia ketemu dengan orang jemaatnya. Ketemu dengan jemaatnya, kebetulan jemaatnya jualan rokok. Jualan apa? Jualan rokok. Katanya bisanya bikin rame katanya. Yo kata pendeta Pondong Alemba, kan dari jualan ini aja kamu kan udah cukup. Ya, dari jualan ini aja kamu sudah cukup. Kenapa harus jualan lagi itu? Itu gembala. Akhirnya dia tinggalkan itu. Makin diberkati. Amin. Makin diberkati. Ayo yang jual rokok ya tinggalkanlah. Amin. Amin. Nah lah ya kita praktek firman Tuhan ya pastilah Tuhan Tuhan balas, ya kan? Ya, yang apalagi merokok ya. Masih ada yang merokok di sini? Hah? Oh di dalam nggak ada. Sekarang lagi kebaktian nggak ada. Nanti pun kebaktian. Janganlah. Ya. Itu rokok berapa panjangnya itu? 12 cm. Satu bungkus berapa itu? Kalau 10 aja dulu 10 berarti berapa meter itu? 1,20 meter sebungkus sehari. Kalau 2 hari? Sebulan? Bisa dari Merak ke Bakahuni panjangnya rokok. Udah nikotin, udah duit habis. Ayo apa untungnya saudara? Gak ada untungnya kan? Iya kan? Gak ada untungnya kan? Penyakit yang datang. Saya pernah dulu coba merokok. Waktu SD ya coba merokok. Batuk-batuk saya. Coba lagi. Gak mau ah. Nah lalu bapak saya itu gak bisa lepas dari rokok. Gak bisa lepas dari rokok. Jadi kalau di sana itu rokok itu kan dari tembakau ya. Beli daun tembakau tuh diiris-iris sama dia, sudah diiris-iris begitu, baru dijemur pakai gula merah. Jemur pakai apa? Gula merah. Sudah dijemur begitu nanti baru disimpan itu. Baru di daun kaung ya. Kaungnya dibungkus itu dengan daun kaung itu baru diisap. Saya pulang saya. Bapak ini tinggalkan. Panjangnya rokok ini segini, kalau dikalikan itu belum lagi penyakitnya, HC2 dia lepas dia. Tak mau lagi merokok. Padahal itu sudah lama. Sudah puluhan tahun. Mungkin 50 tahun sudah merokok. Bisa lepas loh. Asal ada kemauan. Makanya saya yakin bapak saya itu masuk surga. Yakin masuk surga. Kalau masih merokok bagaimana? Nanti kalau masuk surga minta apa dia? Minta rokok. Tuhan saya minta rokok. Kata Tuhan nggak ada di sini. Saya nggak betah Tuhan tinggal di surga. Ya udah ke neraka saja kamu. Ayo yang masih merokok, yang jual rokok nanti Tuhan ganti, betul? Ya, betul. Ya, perhatikan. Kita baca dulu sekarang, mari. Ya, kita beralih ke ini pembuatan pelita emas.
Keluaran 25 ayat 39. Ya, perhatikan. Ya, perhatikan. Keluaran 25 ayatnya yang ke-39. Ya, perhatikan. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya ini itu. pelita, karena kaulah pelitaku. Perhatikan terus. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung Sekali itu. lagi ayat 39, perhatikan. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Ini. Dari satu apa nih? Satu apa? Talenta. Dari satu apa? Talenta. Kurang lebih menurut ensiklopedia ini 34 kilo. Jadi ada kelopak kuntum bunga, ya. Nah, kelopak kuntum bunga, ya. Ini ada di sini juga. Jadi kalau dijumlah semua, ada kelopak kuntum bunga, jumlahnya itu 66. Berapa bagian? 66. 66 itu jumlah Alkitab. Kitab suci 66 bagian. Dari Kejadian sampai apa? Wahyu. Itulah terang dunia. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Nah, kemudian ada 7 nih. 7 pelitanya. Nah, ini 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah jemaat Tuhan. 7 sidang jemaat di Asia kecil. Kamulah terang dunia. Jadi terang dunia sekarang siapa? Kita. Kita ini semua terang dunia. Saya terang dunia, bilang coba dulu. Kamu terang dunia. Nah, jadi terang dunia itu siapa? Kita. Harus bisa lah. Amin. Dari perkataan perbuatan. Apalagi dusta. Ya ini dusta ini dosa otomatis. Dosa apa? Dusta. Biasanya kalau orang berdusta tidak usah dia kiri kanan kan? Kamu yang ngambil, oh tidak. Kamu yang melakukan, oh tidak. Iya kan? Tapi kalau orang mau mencuri begini dulu, dia lihat dulu itu, nggak ada baru dia ambil. Disimpan. Ya begitulah ya. Jadi jangan berdusta. Dusta itu dosa apa tadi? Dosa apa? Otomatis. Jadi jangan berdusta ya. Siapa bapaknya pendusta? Jadi kalau kita berdusta bapaknya siapa? Iblislah yang menjadi bapamu. Dia adalah bapak pendusta. Ayo lepaskan dusta. Amin. Kalau jujur kita katakan kata-kata jujur seperti paku-paku tertancap. Tertancap dia kuat. Kuat rohani kita, kokoh, tidak tergoyahkan. Amin. Kalau kita apa? Jujur, ya. Nah, perhatikan saudaraku ya. Mari, terakhir saja sekarang Mazmur 27. Ini terakhir ya, mari. Mazmur 27. Semoga kita bisa ya. Mazmur 27. Ya, pelan-pelan. Mazmur 20. Judulnya ya. Ayatnya yang pertama, doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Dijawab pada waktu apa? Kesesakan, kesulitan terus. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari Amen. tempat kudus. Bantuan dari mana? Bantuan dari mana? Tempat kudus. Tadinya tidak ada, tapi dibantu, disokong. Amin. Nah,
itu Tuhan itu terus perhatikan. Dan disokongnya engkau dari Sion. Ya, Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, amin. dan disukainya korban bakaranmu. Selah. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ya, Kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu, ya, dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus, ya, terus. dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Sekali lagi baca ayat ini. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tuhan memberikan apa? Kemenangan. Dalam pergumulan ada apa? Kemenangan. Terus. Dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan Doa kanannya. kita dijawab oleh Tuhan. Jadi jangan ragu, Tuhan itu penjawab doa. Perhatikan. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Terus. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ya, kita bisa tetap tegak berdiri. Terus. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Jawablah pada waktu kami berseru, berdoa. Ya, kita mau berdoa pada Tuhan, berseru, dan kita berdoa dengan iman. Mari kita mau datang berseru, memanggil namanya. Ya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu. Ingat ada seorang penolong bagimu, dia tak pernah jauh darimu. Godaan menodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan
jauh, doa berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh lembut berseru, memanggil namanya. berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Haleluya. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh. Singer saja, singer, tundukkan kepala. Berseru, memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari, hidup itu pergumulan. Banyak kita hadapi di depan kita. Belum masa lalu yang belum beres. Tantangan di depan kita hitung satu persatu. Tuhan, ini harus saya hadapi, ini harus saya hadapi. Saya kecil, saya tidak mampu. Ingatlah firman yang saudara dengar. Firman yang saudara dengar itu besar kuasa, bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan firman Allah tidak pernah gagal. Yang diminta dari kita adalah percaya saja. Tidak perlu iman yang besar, cukup sebesar biji sesawi. Itu melakukan pekerjaan yang besar pada. Bawalah kepada Tuhan. Bawalah kepada Tuhan. Kita tidak mampu menghadapinya, tapi Tuhan mampu menyelesaikan. Tuhan mampu menolong kita. Mari berdiri, lembut nyanyikan nyanyian ini berseru. Ya berdiri semua, berdiri. Haleluya. Mari, mungkin kita menghadapi hutang piutang yang besar, kita tidak mampu. Bawa hari ini pada Tuhan. Bawa pada Tuhan. Persoalan, masalah yang melilit hidup kita. Berseru, berseru. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Singer saja, singer, cepat berdoa. Haleluya, haleluya. Biarlah tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Ulurkan tanganmu. Ulurkan tanganmu Tuhan. Jamah setiap pribadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau mampu Tuhan, Engkau sanggup. Engkau mampu Tuhan menyelesaikan persoalan kami. Hutang piutang yang begitu banyak Tuhan. Kesulitan yang kami hadapi.
Engkaulah jawaban atas persoalan kami, pergumulan kami. Di akhir zaman kami menghadapi banyak kesulitan, tapi Engkau akan memberi kepada kami kemudahan. Orang yang beribadah diselamatkan dari kesukaran, ditolong dari kesukaran. Sebab ibadah itu berguna untuk apapun, menyelesaikan pergumulan kami. Kami datang padamu Tuhan. Jamahlah setiap pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah pertolongan dari Tuhan, terimalah kemenangan dari Tuhan, terimalah petunjuk dari Tuhan, terimalah terang dari Tuhan, sehingga hidupmu terang. Yang berduka, yang bersusah hati diganti dengan sukacita surgawi. Sukacita surga itulah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin kami sudah ditolong oleh Tuhan, kami dibela oleh Tuhan, kami disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Mari kita angkat puji-pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian Sampai Masa Tuamu. Ya. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa aku tidak butuh, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menentukanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putiranmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menentukanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putiranmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menentukanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. Sampai masa tuamu, Sampai masa tuamu, aku Yesus tetap dia. Dan sampai masa putiranmu, aku menggendongmu. Aku telah melakukannya dan mau menangguhkanmu. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkanmu. terima kasih buat kehadiran saudara. Tuhan memberkati juga saudara David ya, sudah datang dengan istri, keluarga, berbakti dengan kita, melayani bersama kita ya. Dan sebagai warta jemaat bagi kita doakan yang sakit, Opu Romando yang perempuannya, Mama Ibu Lydia, juga Gwen ya. Yang apa ini? Ulang tahun ya, anak sekolah minggu ya. Ya. Oh. Ya, namanya Gwen ya. Tuhan berkati ya. Dan yang bulan tahun di bulan apa ini? Bulan April. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kesehatan, umur panjang ya.
Dan hari besok Selasa ada doa, hari Rabu ada pendalaman Alkitab, Sabtu masih ada remaja muda, Minggu kita kumpul kembali. Nah, ibadah kedua di Paramata, ya. Ada lagi tambah? Udah? Ya, kalau sudah kita pakai berdiri, kita tutup dalam doa. Ya, kita tunduk kepala. Kami berdoa buat anak-anakmu yang berulang tahun di bulan April ini. Juga Gwen yang berulang tahun, anak dari saudara kami David. Dan biarlah Tuhan kiranya memberikan kesehatan, umur panjang, pertumbuhan rohani, pertumbuhan juga ekonomi keluarga, bahkan semua anak-anakmu Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, sebab masa-masa ini adalah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Semua Tuhan pulihkan, terutama kami yang datang beribadah ini, Tuhan pulihkan kami semua, baik yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda. Tuhan tolong semua anak-anakmu, Tuhan pulihkan kesehatan, Tuhan pulihkan ekonomi mereka, Tuhan pulihkan semua rencana-rencana mereka yang sudah sempat gagal, Tuhan pulihkan kembali. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Ibu Susan, anak, mantu, cucu, usaha, iman, keluarga. Tuhan berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah, dari Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, seluruh kepala daerah tingkat 2, wali kota, bupati, muspika kecamatan, kepala desa, lurah, Tuhan berkati, tingkat RW dan RT, berkati semua, seluruhnya berkati Tuhan. Bangsa-bangsa yang sedang mengangkat senjata berperang, sadarkan para panglima, sadarkan para perdana menteri, raja, dan juga semua pimpinan-pimpinan di negara-negara konflik, sadarkan mereka Tuhan, bahwa peperangan hanya membawa kehancuran, kematian, dan penderitaan. Hilangkan kebencian di antara mereka. Ini doa permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah anak-anakmu mereka dihentar dengan damai, dan buatlah mereka berhasil dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus menaungi, menjaga, memelihara engkau sampai Maranatha, Tuhan datang kembali di awan-awan permai. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.